Di video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana sih caranya menginstalasi Windows 11 dan mendownload aplikasi. Yuk ikuti prosesnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan memformat USB flash drive. Fungsi dari memformat USB flash drive tersebut untuk memastikan drive tersebut siap digunakan dan dapat berfungsi dengan baik. Kemudian buka Rufus untuk proses pembuatan bootable. Yang pertama kita pilih drive yang sudah diformat tadi. Kemudian pilih disk atau ISO yang akan di-bootable. Dan jangan lupa untuk merename file tersebut. Pastikan semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah, klik Start dan tunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, lalu close. Pertama-tama, colokkan dulu kabel yang terhubung ke PC dan komputer. Jika sudah pasang kabel mouse, kabel keyboard, dan pasang flash disk yang sudah di bootable Windows 11, nyalakan komputer lalu klik restart saja. Nah, di sini layarnya sudah mati. Jika layarnya sudah mati, kita tekan delete pada keyboard hingga muncul ke BIOS. Pilih menu boot, lalu sesuaikan boot option 1 dengan USB device. Pilih menu save dan exit dan klik save change dan exit. Lalu klik yes. Setelah itu layar monitor akan loading hingga masuk ke Windows. Kemudian atur language time keyboard sesuai kebutuhan. Di sini saya pakai language dan time-nya yang English, keyboard yang US, lalu klik next saja. Klik install. Nah, pada di tahap ini pilih saja Windows 11 Pro karena di sini saya ingin menginstal Windows 11 Pro. Lalu klik next. Kemudian klik I accept lalu klik next. Pilih yang custom karena di sini saya mau custom partisinya. Lalu buat partisi kebutuhan dan memformatnya. Cara buatnya dengan menghapus semua partisi yang bertipe primary. Setelah itu, klik Drive Zero Unallocated Space, klik New, lalu atur size-nya diubah menjadi megabyte. Di sini saya ingin size partisinya sebesar 100 GB. Maka kita akan mengubahnya menjadi 102.400 MB. Lalu di sini saya akan membuat partisi baru dengan size yang berbeda. Di sini saya akan membuat 75 GB, berarti setara dengan 76.800 MB. Dan saya akan membuat partisi lagi dengan size-nya sisa dari partisi sebelumnya. Kemudian partisi yang tadi kita buat, kita format semua.
Kita lanjut saja, klik next. Nah, kemudian akan muncul tampilan installing Windows. Jika layarnya sudah mati, cabut flash disknya dan layar monitor akan loading. Kemudian pilih negara, lalu pilih tata letak keyboardnya. Klik skip karena tidak ingin menambahkan tata letak keyboard kedua. Lalu lanjut klik I don't have network. Lalu klik continue with limited setup. Kemudian masukkan namanya bebas terserah kalian. Lanjut isi password jika mau. Di sini saya tidak memakai password. Lanjut klik next dan akan loading. Kemudian akan muncul tampilan Windows 11. Kemudian setelah muncul Windows 11, saya langsung memasukkan flash disknya. Sebenarnya dimasukkan setelah rename partisi pun bisa. Lalu masuk ke file manager dan merename partisi yang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan. Di situ saya ganti local disk C-nya menjadi project. Local disk E-nya menjadi tugas kuliah. Dan local disk D-nya diganti menjadi mandiri.
Setelah merename partisi, klik nama flashdisk yang tadi kita masukin. Di situ ada instalasi Windows 11. Lanjut kita install driver pack-nya agar tampilannya menjadi lebih bagus. Kemudian setelah diklik, driver pack akan loading. Setelah itu kita klik install automatically dan menunggu loading kembali hingga selesai. Setelah selesai diinstal, klik finish. Selanjutnya kita akan menginstal aplikasi perangkat lunak edukasi. Di sini kelompok saya memilih Evernote. Kenapa Evernote? Karena kita dapat dengan mudah membuat catatan atau notes dalam bentuk digital. Setelah diinstal, kita klik aplikasi Evernote dan di situ nanti kita masukin email kita dan kemudian dimasukin juga passwordnya. Setelah memasukkan email dan password, kita akan memilih aplikasi itu digunakan untuk apa. Lalu saya klik yang personal, lalu saya pilih juga yang store and organize info, terus saya pilih yang someone share and note, kemudian lanjut di klik skip. Setelah itu pilih akan digunakan untuk apa. Klik fitur note sebagai catatan. Lalu lanjut klik fitur teks untuk membuat daftar tugas atau to-do list yang dapat diatur dalam konteks. Kemudian ada fitur attachment, itu sejumlah lampiran yang perlu disimpan. Contohnya, kita bisa menyimpan tugas yang sudah kita buat di file manager dan kita simpan di Evernote. Terus ada fitur audio, itu kalau kita malas mengetik atau ingin berbicara sesuatu bisa menggunakan audio.
Terakhir ada fitur sketch, itu untuk menggambar.